Nah ini, kalau gue umur segitu, umur mereka, seneng banget kali udah bawa nama Indonesia ya. Bangga banget. Walaupun memang beban dong ditonton seluruh Indonesia loh. Tapi ya, Bener. kalau dapat kesempatan, kepercayaan, dan lu dipilih karena apa? Karena skill lu, karena mental lu, karena semua yang lu, kapasitas yang lu punya. Jadi ya jangan ngerasa eh, apa ya? Jangan ngerasa lu nggak layak di situ. Berapa lama yang dipersediakan Boy buat naturalisasi? Apa? Kan mepet ya. Waktu buat nanti naturalisasi itu loh. Kan mepet Wow, ya. bos-bos mah tinggal tunjuk Oh. Halo semuanya, ketemu lagi bareng gua di sini. Di sana ada siapa aja tuh, baju biru? Santun Frederick. Dan topik balik satu lagi. Dimas Muhari. Halo guys semuanya, ketemu lagi kita di Main Basket Podcast. Tadi malam kita baru aja selesai nonton pertandingan keempat Indonesia di grupnya, di grup C. Jendela kedua, ronde 1 atau putaran pertama di kualifikasi Piala Dunia 2023. Kita lawan Yordania. Kita lawan Yordania, kalah 30 poin, 94, 64. Ini jadi pertandingan keempat. Terus kita sudah main 4 kali. Tanpa menang ya? Kenapa? Tanpa menang. Tanpa menang, 4-4-nya kalah. Total tuh kita main seharusnya 6 kali. Jadi kita masih menyisakan 2 game lagi nanti kayaknya di Jakarta sama lawan Arab Saudi dan Yordania. Cuman catatannya adalah dengan hasil tadi malam kita kayaknya udah nggak lolos. Yang sudah tercoret dari persaingan di lewat kualifikasi FIBA. Oh, kualifikasi. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa untuk lolos Piala Dunia kita kan punya 2 jalur tuh, satu yang ini kualifikasi Piala Dunia dan satu lagi harus 8 besar di Piala Asia 2022. Nah, yang ini udah kecoret nih. Yang lolos ke ronde kedua atau putaran kedua hanya 3 aja. Jadi di grup kita yang lolos itu adalah Lebanon, Yordania dan Arab Saudi. Gitu. Oh, tiga-tiganya lolos? Iya, dia per grup diambil 3, Boy. Waduh. Oke. Jadi ada 4 grup, 16. Nah, yang lolos tuh 12 aja. 3 aja diambil. 3 diambil. Nah, gini. Kita langsung ke game tadi malam deh. Santun dulu sekarang. Gimana, Tun? Tadi malam lu lihat gamenya? Boleh deh. Malah aku mau nanya kamu, Boy. Hah? Malah aku mau nanya kamu gimana game tadi kalau malam. Gua dulu aja. Ya. Gue dulu aja ya. Kalau gue sih membandingkan sama yang Arab Saudi ya sedikit lebih memuaskan apa ya, nggak yang berlebihan tapi oke lah, ini lebih oke nih. Karena kan seperti kita bilang di pertemuan kita sebelumnya, kita ini kan sudah menjaga ekspektasi. Ya kan? Kita nggak yang berharap wah ini pasti bisa menang, nggak gitu. Kita udah mikir dari awal ya menang akan sangat sulit, tapi setidaknya semoga ada perubahan-perubahan. Ada kemarin kita posting di Instagram apa ekspektasi yang paling realistis untuk game nanti malam waktu kemarin. Ada satu yang bilang kita bisa lebih skor dari 50 dan mereka nggak nyampe 100. Wah ini bagus banget nih. Kejadian. Udah oke berarti kan gitu. Nah, terus ada salah satu yang gue tulis juga Abraham 15 plus poin. Kejadian Abraham 24. Tapi yang lainnya enggak, sayang banget. Ya, sayang. Terus kemudian salah satu ekspektasi yang juga menyenangkan adalah walaupun enggak pol 100% menyenangkan ya, 80% lah. Itu yang anak-anak kecilnya dimainin, anak-anak mudanya. Yuda Saputra, Arigi, dan Ali Bagir. Kenapa dia 80%? Karena Ali Bagir dikit banget tadi malam. Si Yuda sama si siapa? Arigi banyak dan apa namanya? Dan di kacamata gua memuaskan, bahkan walaupun cuma satu play si Bagir buat gua berani dia walaupun kena blok kalau nggak salah waktu dia hook itu. Secara keseluruhan
Gue lihat itu sih. Terus kemudian agak mengecewakan Leicester Prosper. Bukan hanya secara statistik, tapi juga tampilan apa yang kita lihat di lapangan nggak oke banget. Sebaliknya, yang kemarin kita bilang, khususnya gue bilang Vincent Kosasi, aduh, kok nggak optimal, nggak maksimal kemampuan yang dikeluarin. Tadi malam lumayan tadi malam gitu. Berhasil membuka ruang, terus ngambil rebound, walaupun masih ada ceroboh-cerobohnya. Itu sih dari gua. Gimana ente, Tun? Kalau kita ngomongin game tadi malam ya jelas, aku sih kalau kamu masih ada peningkatan ya. Kalau aku sih melihat ya kita ini harus awas diri ya, supaya jadi aku melihat sih ya kita ini mungkin mungkin kita ini segini aja. Okay. Karena memang kita benar-benar kalah dari segi skill, dari segi size. Mau kamu ngomong size doesn't matter, itu bagiku enggak, itu masalah besar. Karena aku melihat tadi malam mereka itu Jordania itu dengan leluasanya memanfaatkan keunggulan size itu. Ya. Ya kita ngomong di kuarter-kuarter awal, 2 kuarter awal kita masih mengimbangi karena kita masih punya fisik. Masih kuat stamina ya? Masih stamina, masih bagus. Begitu kuarter 3, itu udah kelihatan banget. Kamu sudah kalah size, kalah fisik. Jadi sama-sama benar-benar nggak berdaya. Oke. Terus ditambah lagi, yang di pertandingan sebelumnya masih ada yang membantu Abraham Damar buat poin, buat rebound segala macam. Ini praktis kemarin itu yang paling bagus memang Abraham Damar. Kita harus apresiasi. Ya. Karena memang kita harus ngomong yang bagus itu bagus, yang jelek itu jelek. Abraham Damar bahkan dia field goal-nya itu 55,6% itu tinggi, boy. Iya. Brandon Jawato nomor 2, 12 masih oke. Yang lainnya hancur. Apalagi namanya Leicester Prosper. Itu aku sampai gregetan, boy. Namanya Leicester Prosper itu manusia setinggi 2 meter lebih. Ributnya berapa? Dan berapa? Kita nggak banyak komen. Jadi masyarakat Indonesia aja yang komen. Dan gestur posturnya ya udah kelihatan. Dia waktu itu boleh lah. Game sebelumnya dia ngomong 1 lawan 3. Tadi malam aku tidak melihat size-nya lebih bagus daripada Saudi Arabia. Bahkan dia lebih tinggi Leicester Prosper. Tapi kan mau ngomong apa? Ya memang dia jelek. Nggak usah excuse apalah. Kamu kalau ngomong kamu berjibaku setengah mati di situ, kita kan bisa lihat. Ya kan? Kita ini enggak buta-buta juga, boy. Boy. Indonesia ini tahu kamu ngapain di situ. Iya. Makanya aku bilang, kita harus muji yang bagus itu bagus, yang jelek itu jelek. Nah, coba yang lain dulu, boy. Sabar. Dimas. Kalau gue lihat dari Leicester dulu ya, yang dia di game pertama dia bisa ngomong gitu di sosial media, komen lu main basket. Karena memang gue lihat ya dia game pertama ya so far so good lah ya. Dan gue bilang juga gesturnya saat dia kelelahan, saat dia kesel kelihatan. Nah, ya yang di game kemarin dengan statistik seperti itu, gesturnya baik, semangatin teman-temannya. Karena dia tahu karena dia tahu kemarin tuh dia nggak bisa ngapa-ngapain kalau menurut gue ya. Iya. Dia semangatin, gue liat, wih, kok dia datang ke temannya time out ditos-tosin. Yang kemarin tuh yang lawan Saudi Arabia enggak, iya kayak dia yang the bestnya gitu loh. Nah itu kan ya apa ya, saat lu nggak bisa berbuat apa-apa, kenapa lu baru melakukan gestur? Itu gue nggak suka tuh masalah gestur sebenarnya ya. Ya. Kalau memang lu satu tim bawa nama Indonesia ya udahlah gitu loh, sama-sama gitu loh. Menang sama-sama, kalah sama-sama. Menang bukan karena satu orang, kalah bukan karena satu orang, tapi karena semua gitu loh. Ekspektasi lagi ya. Ya gue udah ekspektasinya memang udah 1-2 memang bener.
luar biasa sih kalau gue bilang, masih bisa ngelawan Masih bisa segala ngikutin macam. ya. Iya, benar-benar. Kuarter ketiga, ya udah kelihatan mana yang kelasnya udah di atas, mana yang masih butuh proses. Nih, gue ngomong proses sekarang. Proses ya. Oke. Nggak tahu gue berapa lama, tapi namanya proses ya proses ya. Gue lihat saat Coach Toro mainin pemain muda, dia tuh detail banget, tau nggak? Sampai gue inget banget Agassi drive dengan gampangnya sendiri, kontak nggak masuk, diganti sama dia. Padahal itu kosong. Mungkin di pelatih lain, mungkin di liga lu lakukan itu, oke, main terus. Nah ini maksud gue proses. Kenapa proses? Maksudnya kayak si Yuda Arigi, kalau dia main sembarangan, gue lihat geser marah-marah banget dia di pinggir lapangan. Tapi saat main pola, dia seneng, walaupun itu nggak berhasil. Maksudnya open chat, walaupun nggak masuk, tapi coachnya senang. Mungkin itu, kalau gue bilang ya, prosesnya itu, lu sabar lah. Maksudnya Coach Toro, lu ini masih muda. Lu mau melakukan teknik bermain yang acak-kadut segala macam drive-drive, dengan size lu seperti ini, ngelawan tim-tim negara yang kita lawan itu, lu nggak mampu gitu loh. Nah, nggak tahu gue prosesnya berapa lama nantinya ya. Menurut gue Coach Toro tuh sangat detail dan perhatian tentang itu. Lu ikutin sistem gue lah, percaya gue lah, buat anak muda ya, khususnya gue liat Yuda, Arigi, Agassi, Ali Bagir, kalau itu marah banget deh, kesel banget. Lu ikutin aja yang gue bilang gitu loh. Walaupun nggak berhasil ya, memang tanggung jawab dia, itu tanggung jawabnya coach. Semua sistem nggak berhasil kalau nggak lu ikutin ya salahnya coach. Yang penting kita ngikutin semua yang dia suruh gitu loh. Itu menurut gue. Nggak tahu prosesnya berapa lama ya. Intinya mungkin proses lah. Kalau Coach Toro mungkin ngelihatnya itu sih. Kalau gue tadi malam ya, gue ngelihat banget dia ngamuk-ngamuk kalau mereka bermain di luar sistem. Gue sih senang kalau memang dia ngamuk-ngamuk ya, karena pada saat Arab Saudi lemes gitu, lempeng gitu, nggak yang kan kemarin tadi malam kan dia teriak-teriak ada gitunya, iya, gitu. Benar, ada energinya benar. gitu. Pas lawan Arab Saudi, blast gitu. Tentang game tadi malam juga gue breakdown sedikit sekali tentang per quarternya. Itu di quarter pertama kita 24-15 kalah. Quarter kedua lumayan tuh 18-14. Kita juga nonton bagaimana quarter 2. Padahal quarter 1 kelihatannya juga cukup baik ya. Dan quarter 4 memang banyak yang memuji di quarter 4, 22-21 kita cuma ketinggalan 1 poin. Sementara paling jelek kita di quarter 3. Itu kita ketinggalan 15 poin. 14. Ada komentar nggak, Santun? Iya. Yang aku sorotin tuh di kuarter ketiga ya, kita parah. Turnovernya banyak sekali ya. Iya. Turnovernya banyak boy. Dia kayak bingung-bingung sendiri. Abraham Damar nih, walaupun dia kita lihat bilang bagus, tapi dia sumbangsi di turnover tuh tinggi boy. Dia 7 ya. 7 dia turnovernya dia. Nah, di kuarter ketiga itu sebenarnya disitulah diujinya ketenangan, kefokusan Indonesia, fisik segala macam. Mereka itu kayak blank. Jadi turnover demi turnover berurutan boy. Itu kayaknya momentumnya itu di situ. Habis itu tambah bingung, ketinggalan dan akhirnya menjauh. Nah, kayaknya harusnya ya itulah dibenahin fisik itu harus utama karena kita kan size-nya kan lebih under pada mereka ya. Ya skill ya PR kita ke depannya memberikan ruang buat anak-anak muda kayaknya, boy. Anak-anak muda ya. Muda kita. Iya dong. Iya. Mereka diasah di situ, ditempa lagi, kasih minute play. Mudah-mudahan bisa lah. Karena kalau kita ngomongin tentang kekurangannya timnas kita ini sekarang, udah pada tahu semua. Udah pada tahu semua kekurangannya. Sekarang bagaimana solusinya buat anak-anak muda kita yang punya skill, yang punya size, ditempa. Berilah mereka kesempatan untuk bertanding di tingkat internasional. Minimal mereka punya pengalaman, boy. Jangan lagi yang tua-tua ini. Iya. Yang tua-tua ini udah cukup lah. Ya kan? Dimas bisa lah satu orang di situ masuk. Kecuali Dimas. Iya. Nah, Mas Batam di situ. Berdua sama Batam. Hakim garis. Mas, lu sendiri tadi Santun bilang pemain muda. Lu gimana ngelihat yang muda-muda tadi malam? Kan kecuali si Aldi yang nggak main tadi malam ya. Aldi nggak main sama sekali. Oh iya, Aldi ya? Iya.
Oke, Ronaldo oke. nggak main. Ya, gue selalu ngomong. Yuda gimana lu ngomongin tentang Yuda Iya. gitu sesama. Kan gue bilang saat gue pernah ngomong kalau di liga ya, pemain baru, lu ini bukan siapa-siapa, nggak ada beban gitu loh. Lu main aja lepas aja gitu loh. Nah ini, kalau gue umur segitu, umur mereka, seneng banget kali udah bawa nama Indonesia ya. Bangga banget. Walaupun memang beban dong ditonton seluruh Indonesia loh. Tapi kalau dapat kesempatan, kepercayaan, dan lu dipilih karena apa? Karena skill lu, karena mental lu, karena semua kapasitas yang lu punya. Jadi ya jangan ngerasa jangan ngerasa lu nggak layak di situ. Jadi ya salah dong pilihannya. Jangan sampai seperti itu. Jadi pemain muda yang di situ yang tadi malam sih, ya so far so good. Walaupun memang ya lu kalau mau buktiin cuma quarter 4 ya susah juga ya. Quarter 4 kondisi kalah ya susah juga memang. Tapi ya kita lihat mereka juga nggak nyerah. Walaupun kalah ya hajar terus gitu loh. Itu yang paling penting. Gue nggak lihat mereka main bukan sekedar main cuma ngabisin waktu. Enggak. Tapi mereka ngasih lihat mereka ya layak gitu loh di timnas. Dan gue sih lebih nyorot Arigi ya, Boy ya. Karena Arigi duluan main nih daripada Yuda. Ya. Dan dia 4-point play, spot up di pojok kanan, itu yang gue harapkan sebenarnya. Jujur nih ya, buat Indonesia, evaluasinya gue pengen spot up shooter deh. Sebenarnya polanya Coach Toro dengan kecepatan itu, kalau gue lihat sih memang kecepatan banget harus ya di Indonesia karena size ini ya. Sebenarnya pojok-pojoknya tuh banyak yang kosong. Cuma kadang bola nggak nyampe karena size yang help tinggi-tinggi. Saat nyampe harapan kita masuk nggak masuk kan. Tapi kalau menurut gue ya, kalau gue lihat dari beberapa coach yang pernah ngelatih gue, kalau itu berhasil open shot, itu dibilang berhasil Boy polanya. Cuma memang tinggal finishing. Nah, harapan kita kan kalau di timnas jangan seperti itu. Maunya finishing ya masuk. Gitu. Sampai selesai. Iya, sampai selesai. Karena memang berhasil. Secara sistem offense-nya berhasil. Arigi tadi ya. Terus Yuda, mungkin kalau dia di liga dengan jarak segitu dihajar sama dia. Cuma karena ini di timnas, kalau lu tembak selesai lo sama Coach Toro. Gue bilang pasti udah. Makanya tapi apa ya, itu udah mungkin kalau pelatih kan future pasti ya, lihatnya ke depan ya. Yeah. Di otaknya itu udah tahu lu kalau main kayak begitu di liga internasional jangan disamain sama di liga kita gitu loh. Lu ya pelan-pelan lah, satu-satu mungkin cari kepercayaan diri dulu, olah ruang, kasih space buat teman-teman, passing, share gitu loh. Padahal di Prawira dia ya mungkin mesin skornya gitu loh, si Yuda. Tapi di timnas ya tugas lu seperti ini. Ya itulah perbedaannya lu main di liga dan di klub dan di timnas dengan pelatih yang berbeda. Ya. Tun, gimana Tun? Ya kalau Arigi kita ngomong, Arigi bagus. Arigi sendiri kalau kita ngomong lihat statistik dia 15 menit, dia 6 poin. Field goal-nya 100%, berarti dia 3 poin 2 kali kan? Iya. Jauh lebih mending daripada Andakara Prastawa yang main 21 menit, 2 poin. Field goal-nya 1/4, artinya 25%. Kamu milih mana kalau kamu lihat statistik? Buta-buta gini. Ya pasti megang Arigi. Karena efektivitasnya tuh, Boy. Ya. Nah, itu aku berharap. Nah, ini kan kita cuma bisa berharap. Kita bisa menentukan. Kita berharap, ya manajemen timnas tahulah mana yang harus dilakukan karena kita harus banyak-banyak berkaca dari apa yang telah terjadi. Ya harus punya progres, punya improve, berani buat breakthrough lah. Ya. Apa sih breakthroughmu itu? Jangan begini-gini aja. Kasihan juga karena apa, Boy? Karena waktunya berjalan. Kasihan juga buat anak-anak muda ini dengan berjalan waktu masih mereka nggak dipakai. Nanti dia udah tua. Kapan lagi dia mereka berkiprah? Iya, betul. Setuju gue. Jangan itu terus gitu. Jadi putus di tengah. Udah tua, ya udah 30-an ya mau apa lagi? Ya. Hilang talentnya. Yang mau jadi
penyambungnya itu nggak ada, dia keputus, Boy. Ya betul. Itu yang aku takutkan. Gue rasa sih gue setuju sama Santun ya, karena dari game tadi malam tuh kita setidaknya setelah 2 kali game itu kita jadi dapat gambaran mana pemain-pemain yang saat ini posisinya tidak aman. Iya jelas. Sangat mungkin untuk digeser sama yang muda-muda itu gitu. Sangat mungkin Arigi menggantikan siapa misalnya, gantiin Kevin Yonas misalnya. Prastawa pun seperti kata Santun, ganti siapa, Boy? Kevin Yonas. Oh, Kevin Yonas. Ali Bagir sangat potensial. Ali Bagir sangat mungkin nanti bisa geser Kevin Yonas. Lalu kemudian bahkan mungkin si Juan Lauren gitu. Lalu kemudian kayak Santun bilang barusan, Prastawa ya terancam dengan adanya Arigi dan si Yuda Saputera kalau kata orang tadi malam. Saputera gitu. Jadi kita jadi ngelihat nih, oh ini mana yang terancam gitu. Dan harus mau nggak mau ya harus improve, atau kalau nggak ya kegeser gitu. Nah ini satu lagi nih, ini nggak kerasa ya lawan cepat juga kita ngobrol. Ini kita kan kecewa nih sama performanya Leicester Prosper. Nah sementara dia ini kan andalan. Gue sih kecewanya apa gini, seharusnya kalaupun misalnya lu rebound jelek, poin nggak dapet, cuman 2 poin, harusnya aktif lah gitu. Oh rebutan lah, buka ruang, kayak kata Dimas bilang, lu mungkin di statistik tidak terlihat, tapi di lapangan tuh nggak ada, lu tuh hilang gitu. Game tuh nggak, lu tuh bisa membantu teman-teman lu untuk buka ruang, untuk cutting apa segala tuh, itu tuh nggak ada gitu. Nggak terlalu kelihatan gitu. Nah, Mas, kalau kita dikasih kesempatan untuk coret Leicester Prosper, kira-kira naturalisasi seperti apa yang kita butuhkan untuk timnas kita? Ya pasti pemain, kalau gue sih Shaquille O'Neal sih. Kalau gue memang butuh banget ya. Kayak intinya muda ya, udah pasti gue mau main muda, big man. Muda tuh berapa? 25. 20 kalau bisa. 25 ke bawah lah. Oh, 20 ke bawah lah. 20 belum punya pengalaman gitu, cuma 3 bulan lagi loh. Gimana sih? Ya berarti harus cari 20 yang punya pengalaman besar. Ya bisa main inside lah kalau gue. Ya, intinya bisa main inside dan bisa ya kalau kemarin masih kalah juga rebound. Gue bilang sih kalah kemarin juga. Dan masih dengan defense yang sama. Ya di pojok-pojok kena lagi masih. Ya gue harap itu big man besar, bisa nahan di bawah ring, karena dengan dia yang kayak gue pernah bilang, kalau dia nggak di-passing, dia seal aja di bawah, udah ngebuka ruang pasti kan, udah ngancem walaupun dia nggak terima bola. Itu penting loh, karena pemain kita tuh cepat-cepat. Jadi dengan dia di bawah aja, tapi cepat juga staminanya habis, Boy. Kuarter ketiga udah habis stamina. Dengan dia seal di bawah udah buka ruang, ya udah. Ya mungkin nambah keringanan lah buat Indonesia di paint area. Ya. Gimana Tun? Kalau apa yang kita butuhkan dari seorang naturalisasi, kalau misalnya aku itu naturalisasi baru lagi? Yang ada di kepala aku ini, Boy. Aku itu pengen kalau Leicester Prosper ini, kalau aku jadi manajer timnas, langsung kecoret hari ini juga. Udah coret nih ya? Coret ganti. Aku itu di kepala aku pengen sosok seperti Dior Lohorn. Pergerakan seperti Dior Lohorn, tapi masih muda. Dia lebih tinggi pada Lohorn. Sosok yang begitu yang kita perlukan. Yang bisa ngerasep, main body. Ya, gaya mainnya cukup seperti Dior Lohorn. Dia bisa nembak di luar, bisa di dalam dominan, tapi lebih tinggi dan lebih muda. Itu sangar, Boy. Itu sangar. Cukup lah kita buat hebat itu. Kalau kita bisa dapat sosok seperti itu luar biasa. Sangat membantu lah buat timnas kita. Ya. Lohorn tuh pengen loh dulu di naturalisasi sama timnas. Nah, kenapa tadi? Aku kayaknya ngeliat kalau dia pun masuk,
kayaknya lebih bagus dia itu lawan Iya. Belgia. Kalau lihat game tadi malam, Jamar yang main juga bagusan Jamar kayaknya. Ya itu lah boy. Tapi kan kita cuma bisa berandai-andai. Iya, Semua keputusan iya. di yang punya kuasa. Asik. Tapi Abraham Damar lihat nggak? Apa mungkin cara sepatunya ya? Keren ya? Asik. Sepatu baru. Aja sepatunya kok bagus gitu loh. Iya. Tapi kita harus apresiasi memang dia. Bagus mainnya dia. Abraham apa ya? Ya Abraham gitu. Iya. Nggak ada ya dia udah ngeliatin kelasnya di situ gitu. Benar setuju ke Boy. Kelas dia di situ dan nggak berkurang. Abraham itu ya, ini di catatannya, itu pemain pertama Indonesia di kualifikasi ini yang cetak lebih dari 20 poin. Jadi yang Jawa tuh pernah 20 poin, tapi Abraham udah 24. Rata-rata dia itu dia udah 10 game terakhir ini 14 poin per game, Boy. 14 poin di game internasional itu luar biasa. Luar biasa. Ya, dan apa ya? Buat gue pengen Abraham ini jadi panutan atau role model buat pemain-pemain muda kita yang lain. Benar, ya. Jadi nggak cuma lihat apa ya? Nggak cuma lihat pemain NBA atau apa gitu, tapi lihat yang dekat aja dulu, lihat Abraham gitu, mainnya gimana sih gitu. Kok dia berani ya? Kok dia kuat ya gitu. Di internasional lagi ya nggak? Iya, di internasional 14 poin loh. Kalau misalnya sama yang sebelumnya 15 poin total 20 game terakhir tuh 15,9 poinan per game dia. Itu luar biasa menurut gua si Abraham. Iyalah. Jadi ya pemain kita yang lokal yang lain jangan sungkan atau jangan malu untuk bertanya sama Abraham, apalagi Abraham sekarang statusnya udah pemain senior lah ya. Abraham Damar Boy, kalau seandainya Indonesia menang, dia man of the match. Iya, Boy. Jelas. Tim lawan itu paling tinggi cuma siapa? Freddy Ibrahim sama Amin 17 Awas, cuma 17 poin. Iya. Freddy Ibrahim itu aku ngeliat itu udah gila ya, itu mainnya. Tapi Abraham Damar secara poinnya ya gila juga. Gila. Gue suka Abraham tadi malam itu adalah keberanian dia untuk mengambil keputusan untuk melepaskan tembakan-tembakan. Anjir itu dia apa ya? Ngocek sedikit dia lihat, dapat nih buat nembak, dia tembak gitu. Dia nggak open shot banget loh. Nggak open shot banget. Jadi dia bisa ngukur gitu. Oh, ini bisa gue tembak nih. Ditembak sama dia. Ya, dan yang paling keren seperti Santun bilang tadi, yang paling keren adalah ya akurasinya. Akurasinya bagus sekali. In total 55%. 3 poinnya 44% loh. Yes. 2 poinnya 66%. Jadi kebayang kalau misalnya pemain yang lain attempt-nya cukup 3 kali, 5 kali gitu. Tapi punya akurasi segitu kan enak. Sebuah tim dengan kekuatan merata tuh jadi punya kita gitu, ngerti nggak? Iya. Jadi kayak kata Dimas di pertemuan kita sebelumnya, di Main Basket sebelumnya, podcast sebelumnya, kan Dimas bilang, lu kalau jadi pemain cadangan masuk, gantiin lu tuh siap gitu. Jadi berapapun kesempatan yang lu dapet, ya buktikan seperti kepercayaan lu dapetin gitu, kurang lebih Mas ya. Iya. Jadi ya begitulah gitu. Nah, terakhir nih guys, kita sebelum ke FIBA Asia Cup itu ada SEA Games bulan Mei. Oh, ada SEA Games. Ada SEA Games, Boy. Menurut lu berdua, masih perlu nggak kita bikin tim lain untuk backup, untuk nyari potensi, atau udah matengin satu tim aja? Perlu. Hah? Perlu. Kenapa perlu? Kenapa nggak satu tim ini aja? Perlu. Lihat hasilnya seperti ini memang harus banyak perubahan kalau gue sih. Oh gitu, oke. Banyak perubahan, tapi gue nggak mau coba-coba ya buat SEA Games ya. Gue mau medali loh SEA Games kalau gue ya secara pribadi. Iya. Harusnya bisa kita medali. Dan yang medali harus emas, medali perak. Yang medali emas. Iya. Kalau perak sih biasa. Iya betul. Gue maunya ya, karena ya ekspektasi kita udah turunin di kualifikasi ini. Ekspektasi gue buat SEA Games sangat tinggi.
Harus Iya emas. bedanya ya. Iya, ekspektasi gue buat di kualifikasi udah gue turunin, tapi di SEA Games ngelihat mereka seperti ini, gue tinggi buat SEA Games. Jadi gue harapannya ada perombakan yang solid nanti jadinya timnya, atau dibuat apalagi namanya tuh training camp ya, seleksi gitu ya, dibuat lagi, panggil pemain-pemain yang layak, yang mau pastinya ya, layak, kalau nggak mau ya nggak Banyak usah dipanggil. banyak sebenarnya pemain kita yang bisa diambil. Iya, tapi kalau nggak mau, kadang kan pemain ada yang nggak mau. Wah, masa bisa gitu ya? Ada lah. Terus ya gue sih sangat harus ada perombakan juga sih boy. Kalau gue ya harus buat SEA Games. Maksud lu Karena gue ganti mau pelatih? medali. Enggak. Pelatih sih. Gue nih ya secara, karena gue lihat tadi malam, ya kembali lagi gue bilang proses ya. Mungkin Coach Toro nih, gue dengar ceritanya dia juga ngebentuk pemain, memang katanya ada beberapa dari pemain muda gitu loh. Gue sih berharapnya itu terjadi di Indonesia, karena tadi malam asli dia gue lihat ngamuk-ngamuk banget sih pemain muda itu nggak main sesuai aturannya dia. Antun gimana Tun? Bikin tim baru Ya, kalau apa buat SEA lanjutin aja di Games, SEA Games? buat SEA Games ini harus banyak dirombak. Yang ditinggalin ya tim-tim anak-anak mudanya ya tinggalin. Sama boleh lah Abraham Damar, Brandon Jawato. Ditinggalin tuh Itu masih maksudnya tetap ada ditinggalin. gitu ya? Tetap ada. Abraham Damar kan boleh, ada berapa senior kan. Abraham Jawato masih kita butuhkan, Brandon Jawato masih kita butuhkan. Sisanya anak muda aja. Anak muda aja, boy. Aku ngasih kredit ya buat Yuda tadi malam, walaupun dia terlambat dimasukin. Dengan minimnya dia, aku bilang minim sih dia yang dimasukin, sebenarnya sayang. Dia itu dari dia kehadirannya di lapangan, dia itu menunjukkan dirinya itu sangat confidence dan sangat santai tanda kutip. Ya diri ya. Dia bisa, pergerakannya bagus, asisnya 3, dan asisnya itu menurutku sudah berkelas. Ya. Dia punya visi yang bagus untuk bisa dipercaya buat jadi point guard. Aku sangat setuju Yuda itu. Ya. Kita butuh dia. Nah, Arigi oke. Ali Bagir karena menitnya terlalu rendah tuh. 2 menit kita bisa lihat apa. Nah, selain itu yang muda-muda lagi, boy. Agassi. Agassi hancur dari malam. 18 menit 0 poin. Iya, hancur. 18 menit 0 poin. Agassi hancur. Mungkin karena dia kemarin berkompetisi nggak sih di Eropa? Enggak. Itu mungkin itu biang keladinya. Ya. Nah, yang salah kan bukan Agassinya, yang manggil dia. Ya. Ya kan? Agassinya kan dipanggil, aku pun kalau dipanggil datang, boy. Pasti. Nah, ya kan salah kan bukan yang dipanggil. Iya. Iya, boy. Gitu dong. Nah, kita harus sportif. Iya. Satu lagi terakhir tadi kan tentang SEA Games. Berarti Santun sama Dimas kita sepakat bahwa SEA Games rombak. Anak muda kasih kesempatan. Iya. Tapi kemudian dari SEA Games itu tetap sama nanti ke sananya karena habis dari SEA Games itu bulan Mei. Hah? Iya. Lihat hasilnya SEA Games apa dulu? Oh, lihat hasilnya dulu. Oke. Iya dong, kita lihat hasilnya apa. Kalau mau memuaskan, lanjutkan. Lanjut. Kalau enggak ya ganti lagi. Iya dong. Iya. Satu lagi nih, Boy, ini benar-benar yang terakhir untuk edisi ini adalah nanti di FIBA Asia Cup kita lagi satu grup sama Yordania dan Arab Saudi. Menurut kalian ada nggak peluang kita untuk menang? Karena kita harus menang. Bahkan kita harus menang lawan dua-duanya, nggak boleh kalah satu gitu. Karena kalau kita kalah salah satu, yang satu kita nggak usah hitung lah ya, Australia kalau nggak salah. Itu kita cross grupnya, lawan di sebelah itu tambah berat lagi. Kalau nggak lawan Cina, lawan Jepang kalau nggak salah. Jadi mau nggak, tapi kalau misalnya kita bisa ngalahin di awal di grup, kita bisa ngalahin Arab Saudi dan Yordania, Australia nggak usah terlalu ekspektasi lah ya. Ini kita harus ekspektasi tinggi karena harus gitu. Gimana pun. Nah, kalau kita berhasil ngalahin Yordania dan Arab Saudi, cross-nya nanti pas lawan grup B, kemungkinan kita bisa lawan Taiwan. Kayaknya nggak seberat itu, mungkin Taiwan nggak seberat itu. Nah, nanti di FIBA Asia Cup ada peluang nggak? Dengan catatan begini, Boy. Mungkin
kalau ngelihat performa tadi malam, kayaknya manajemen akan edan-edanan nyari naturalisasi baru. Menurut gua. Kedua. Waktunya tuh berapa lama yang disediakan Boy buat naturalisasi? Apa? Kan mepet ya. Waktu buat nanti naturalisasi itu loh. Wah, mepet ya. Bos-bos mah tinggal bos-bos mah cepat sekali, Boy. Itu. Lalu kemudian mungkin ada Derrick Michael. Mungkin ada beberapa pemain juga yang ya mantep lah gitu. Yang bisa kita andalkan gitu. Nah, ketika itu semua datang, pemain naturalisasi baru, misalnya benar-benar baru, misalnya Javale McGee atau siapa gitu. Bukan Javale jelas ya. Javale McGee sangat. Ya, makanya, ada nggak peluang kita untuk bisa ngalahin Arab sama Jordania? Tuh. Apalagi ada kemungkinan itu, lalu kemudian bayangan main tadi malam. Sebenarnya aku kalau melihat persiapan yang cukup dan kesempatan buat anak-anak muda ini, itu sebenarnya aku tuh menaruh harapan besar. Sebenarnya ada sih, Boy. Tapi kalau seperti tadi malam rosternya, ya aku melihat nggak ada harapan. Tapi kalau dikasih waktu yang cukup dan persiapan buat anak-anak muda ini, dikasih kepercayaan, aku optimis sama mereka. Karena mereka beda apa ya? Udah beda apinya, udah beda. Ya, anak muda ini aku lihat. Tapi kalau tadi malam rosternya, apalagi ada roster Prosper yang gitu-gitu doang, aku bilang nggak ada harapan. Selesai ya. Selesai. Mundur teratur. Mungkin bisa lebih parah. Ya. Dimas, gimana Mas? Ada nggak peluang kita nih? Karena kita harus ekspektasi tinggi kalau sudah di hidup mati nanti di FIBA Asia Cup. Ada perombakan, lu cari spot up shooter. Ini gue udah secara ini ya, permainan ya. Cari naturalisasi yang tadi yang seperti gue bilang, yang big size, big man. Sangat ada peluangnya, sangat ada ya. Karena kita lihat beberapa pertandingan lawan Arab, lawan Yordania kemarin. Iya, sangat bisa sebenarnya sih ya. Dan apa ya, kalau di kuarter keempat itu, kalau gue bilang sih, itu nggak nyerah kita ya. Kita masih melakukan semuanya, sistemnya, nggak ada yang dibuat, kalau gue bilang nggak ada yang dibuat sembarangan, masih ngikutin sistem. Iya, berarti kan bisa, karena berhasil gitu loh. Tinggal, ya pemain-pemain ini aja nih, udah nyampe nggak dengan sistemnya dan udah tahu nggak peluangnya di mana. Ya. Sip. Thank you guys. Ada yang mau tambahin nggak sebelum kita tutup hari ini? Apa ya? Coba cari tahu, Boy, sepatunya Abraham Damar itu apa? Masih. Gue sih udah tahu, Boy. Sip. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Santun. Terima kasih Mas. Jangan lupa Liga kita IBL akan mulai lagi bulan Maret, tanggal 3. Sistemnya gelembung. Jadi musim reguler dipadetin semua di situ. Di Senayan, kalau basket Senayan Jakarta. Kabarnya sih belum ada kabar apakah ada boleh penonton atau enggak, tapi mudah-mudahan ketika ini tayang udah ada update-nya akan seperti apa. Media katanya boleh. Ya kita akan kembali lihat aksi-aksi IBL, mudah-mudahan nanti kita juga bisa bahas lagi ya perkembangannya setiap tim, setiap pemain, dan lain-lain gitu. Oke, sip. Terima kasih semuanya, terima kasih Santun, terima kasih Dimas. Mas, lu pesan buat teman-teman, Mas? Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore, kecuali ada edisi istimewa ya. Yang sekarang ya. Share juga video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa hit thumbs up. Oke, terima kasih semuanya.